Jadi di kesempatan kali ini aku berkesempatan untuk ngobrol sama Kak Cika dan kali ini kita akan ngobrolin tentang topik yang cukup menarik. Jadi ini topik yang keresahan kita sehari-hari, yaitu perbedaan ini sudut pandang antara generasi milenial dengan Gen Z. Kan sering tuh ada konflik di mana kalau kita ngobrol atau di lingkungan kerja mungkin tuh sering terjadi konflik. Nah, tapi sebelum itu, aku pengen kenalin dulu kalian ke Kak Cika. Halo Kak Cika. Hai, halo Oji. Boleh nggak sedikit diceritain kira-kira backgroundnya kakak itu seperti apa? Oke, aku backgroundnya itu adalah seorang entrepreneur. Jadi aku mendirikan usaha itu di sepatu handmade, namanya Damia Shoes. Oh, Damia Shoes, oke. Dan usaha aku tuh aku dirikan sekitar tahun 2020 sampai hari ini. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Oke, jadi fokusnya adalah sepatu handmade Kak ya? Betul, sepatu handmade. Oke. Kalau dulu itu bikinnya tuh sepatu-sepatu yang biasa aja, maksudnya kayak sepatu untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi mulai 2021 itu aku mulai kayak bikin sepatu-sepatu batik yang mana itu juga mengeksplorasi keindahan kain-kain, kain wastra, kain batik tenun yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oh, I see. Nah ini nih hal-hal yang kayak business owner atau became a boss itu kan salah satu hal yang Gen Z tuh pengen banget tuh jadi orang yang seperti itu gitu. Tapi kan problemnya teman-temanku nih Kak, generasiku ini kan kita nggak punya tuh konsistensi untuk ngeris di level itu. Ya. Nah, menurut kakak sendiri tuh kalau secara general Gen Z itu seperti apa sih Kak? Generasiku. Iya, jadi ini kan kita mau ngebahas antara milenial versus Gen Z ya, dimana kalau kita lihat di media sosial tuh kontennya tuh mereka pada nyacati satu sama lain, bener nggak sih? Kayak banget. milenial tuh begini-begini gitu, Gen Z tuh begini-begini gitu, kayak males nggak sabaran gitu, milenial tuh terlalu terlalu serius gitu kan, terus kayak jadul gitu ya, kayak gitu. Nah kenapa sih daripada kayak kita saling nyacati, kenapa kita nggak saling belajar aja satu sama lain gitu kan ya? Dan aku sendiri secara personal tuh sangat kagum sih sama semangatnya Gen Z tuh yang ya kayak Ozzy ini kan gitu ya, maksudnya anaknya tuh kreatif banget, terus kayak tech savvy, terus spontan banget ya, dimana kalau misalnya aku ngikutin story kamu kan kayak yang pakai HP terus yang langsung ngomong hi guys gitu, waduh itu aku nggak bisa banget. Mungkin dulu begitu bisa ya, itu kayak ya sekitar 10 tahun yang lalu gitu, pas masih inilah ya, masih aktif gitu ya. Sekarang itu kayak udah di usia yang sekarang kan milenial tuh kayak gimana sih ngelihat Gen Z tuh benar-benar yang wah gila gitu, bisa sekreatif itu, bisa sespontan itu, bisa berpikir secepat itu, dan kayak pokoknya nyoba dulu aja gitu kan ya. Sementara milenial tuh kayak penuh perhitungan gitu, mau nyoba aja kayak aduh ntar kayak begini ya, ntar begitu ya, begitu sih. Jadi aku salut banget sama semangatnya Gen Z, terutama dari spontanitasnya, terus kreativitasnya juga tech savvy-nya itu loh, kayak gitu. Itu tuh yang aku kayak perlu belajar dari anak-anak Gen Z seperti salah satu seperti Ozzy ini. Kayak gitu sih. Tapi tadi ada hal yang menarik sih Kak, karena Gen Z itu kan berpikirnya kan seakan-akan kan cepet gitu kayak, sedangkan milenial tuh banyak sekali perhitungan. Nah seringkali di dunia kerja dua style itu tuh kayak bertabrakan gitu Kak. Berbenturan ya. Iya, seringkali berbenturan, terus akhirnya tidak menemukan jalan keluar yang baik. Akhirnya yang sering terjadi Gen Z-nya keluar mutung, terus cari kerja lain gitu. Yang menurutku itu bukan keputusan yang baik sebenarnya. Tapi poinnya adalah gimana sih Kak cara nemuin titik tengah itu, yang mungkin kalau generasi terdahulu kan lebih bisa memahami kan sebaiknya itu seperti apa gitu. Nah kira-kira titik temunya itu seperti apa Kak? Sepanjang pengalamanku ya, dulu aku sebelum memutuskan jadi entrepreneur itu kan aku sempat ngantor. Nah terus aku punya tim. Nah tim aku tuh seumuran Ozzy ya. Ada juga yang kelahiran 2000 ke atas kayak gitu. Nah gimana aku tetap bisa jalan bareng mereka gitu ya, untuk kita untuk sama-sama bisa ngelakuin ini ya, tugas-tugas pekerjaan bareng tuh gimana gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman aku itu, ketika sudah terlibat project nih sama mereka nih, misalnya kita lagi ngerjain event apa gitu di kantor aku yang dulu itu, cara bisa menyatukannya itu adalah aku selalu menghindari untuk kayak senioritas gitu loh. Jadi aku tuh memposisikan diriku tuh lebih ke temen, kayak gitu. Kayak
kalau misalnya masaku itu kan ngadepinnya kan yang lebih tua lagi, yang boomer ya kan. Oh iya, Jadi aku bener. juga belajar gitu. Kayak dari aku belajar, aku nggak suka deh kalau misalnya generasi boomer tuh nyuruh aku yang gimana gitu. Dan itu aku sebisa mungkin apa yang nggak aku suka dari aku yang waktu itu pengalamanku bekerja bareng generasi boomer dan generasi X ya. Itu nggak aku praktekkan di yang bawah aku. Jadi selama aku jadi tim leader waktu itu, aku bekerja bersama anak-anak Gen Z itu, aku memposisikan sebagai temannya mereka sih, Ji. Kayak gitu. Jadi aku sangat menghindari untuk menjadi yang apa ya, senior, apa kayak senioritas gitu kayak sok-sokan gitu. Jadi aku kayak berusaha untuk berjalan bareng gitu, bareng, terus mengimbangi bagaimana mereka berpikir kayak gitu. Aku juga kayak cari tahu mereka tuh sekarang sukanya apa sih, kayak oh ya K-pop, aku jadi tahu gitu kan. Oh jadi biar nyambung aja ngobrolnya gitu. Aku cari tahu oh K-pop siapa aja sih sekarang yang lagi hits gitu. Siapa aja yang sekarang lagi viral siapa kayak gitu. Jadi biar nyambung aja ngobrolnya gitu. Dan beberapa kali kemarin waktu di Damiashu sendiri itu kan beberapa kali juga ada kayak project photoshoot, project event apa gitu yang bekerja sama dengan Gen Z juga. Jadi alhamdulillahnya sih pengalaman aku selalu masih ngantor ya, maksudnya masih kerja ikut orang itu untuk bekerja bareng Gen Z itu kita kayak bersinergi istilahnya. Bukan kayak apa ya, senioritas. Oh kamu Gen Z kamu lebih di bawah aku, itu enggak. Jadi kayak kamu punya apa, aku punya apa, yuk kita bersinergi yuk gitu sih. Lebih ke gitu sih kalau aku kayak gitu. Soalnya kan kalau bukannya generasi kamu kan nggak suka kan kalau misalnya di apa ya, kalau dipimpin secara diktator nggak seneng kan, bener nggak? Iya sih Kak, kalau aku sih notice-nya generasiku tuh terlalu menuntut banyak kayak work-life balance, hal seperti itu ya. Aku agree to disagree kadang-kadang karena memang ya aku yakin tuh itu kebutuhan semua pekerja sebenarnya work-life balance. Tapi kan di satu sisi kadang kita harus memberikan yang lebih kadang ke perusahaan agar ya itu bentuk kita untuk menunjukkan bahwa kita tuh layak di tempat itu gitu. Tapi kadang ya teman-temanku menuntut lebih dengan alih-alih work-life balance yang kadang itu justru menghilangkan esensi daripada menghargai pekerjaan itu. Kadang sih seperti itu. Tapi tadi kakak menarik ketika mention generasi sebelumnya yaitu generasi X dan Boomer. Nah, ada hal menarik. Apakah selama ini tuh konflik komunikasi antara Gen Z dan milenial itu apakah juga terjadi dulu antara milenial dan X, ataukah ya kayaknya konflik ini baru-baru ini deh gara-gara Gen Z-nya yang terlalu ribet lah, let's say gitu, atau memang dari dulu memang selalu ada gap antara perbedaan generasi ini? Apakah memang dari dulu atau baru sekarang ini? Kalau menurut aku ya, gap generation itu selalu terjadi ya di setiap masa. Dan orang tuh pasti menganggap generasinya itu yang paling baik. Itu udah pasti ya. Kalau misalnya Ozzy ngobrol sama papa mamanya Ozzy, pasti mereka kan bilang, "Oh, kalau dulu zamannya papa mama begini gitu." Aku juga kadang-kadang kalau zamanku kayak gini loh. Setiap orang itu pasti merasa bahwa zamannya itu paling baik gitu loh. Nah, itu nggak salah gitu loh. Karena kan kita tumbuh, kita hidup di masa yang berbeda gitu kan. Ozzy kelahiran tahun 90-an, aku anak 80-an gitu kan. Selalu ada ciri-ciri nih kalau 80s zamannya 80-an tuh kayak gimana ya kan, zamannya Ozzy 90-an tuh gimana kayak gitu. Dan setiap masa itu pasti menganggap kayaknya anak tahun 80-an deh, musiknya bagus-bagus, gayanya bagus-bagus. Kamu juga pasti kan enggak bagusan 90-an gitu ya kan. Kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya setiap gap generation tuh sebenarnya normal terjadi. Kalau misalnya di masa aku itu kan ya gimana gen milenial dengan generasi boomer dan juga generasi X itu selalu berbenturan karena yang menurut mereka milenial tuh ini banget ya anaknya kayak nggak mau susah gitu. Mungkin menganggap Gen Z juga lebih nggak mau susah kayak gitu. Nah, kenapa kok pertikaian antara milenial sama Gen Z ini kok kayaknya terjadi lebih kelihatan gitu ya, karena kan sosial media zaman dulu kan nggak se-booming sekarang gitu loh. Zaman dulu mungkin aku medianya yang bisa menjadi framing orang di setiap masa kan ya televisi, koran, majalah gitu kan. Sementara kan zamannya Ozzy udah ada apa aja, kita tinggal milih dong sosial media apa yang bisa merekam semua kegiatan-kegiatan kita, yang bisa mendokumentasikan kita mau ngomong apa ya nggak sih, mau merespon
kasus-kasus viral apa itu, pokoknya kayak kita platform itu ada di tangan kita untuk masa sekarang ya Ji ya, kayak gitu. Jadi kenapa pertikaian antara Gen Z dan juga milenial itu kok kayaknya paling kelihatan daripada generasi sebelumnya karena sosial media. Benar. Gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat zaman dulu nih, kayak misalnya di majalah, di koran gitu, ada kok yang pemberitaan tentang gap generation itu ada. Gap generation, kalau antara orang tua dan anak aja kan, orang tua ngomong apa, sementara anaknya nggak setuju kayak gitu, itu kan juga sebenarnya gap generation gitu. Jadi sebenarnya itu normal terjadi sih kalau menurut Cuman aku. memang nggak terlalu diekspos kayak Betul, sekarang aja ya. kayak. Sekarang kan benar-benar sosial media udah kayak kita tinggal ada di depan kita kan, tinggal geser dengan jari gitu aja kan, kayak gitu sih. Iya sih, menurutku juga perihal sosial media tuh juga krusial juga sih Kak, karena kita sekarang generasiku tuh kayak semacam standar kita terbentuk karena sosial media, makanya betul. ada istilah sekarang ini standar TikTok lah istilahnya. Jadi apa yang diinformasikan di TikTok karena orang banyak melakukan, akhirnya secara nggak langsung kita menganggap itu sebagai standar gitu loh. Misalkan standar berpasangan gitu. Oh kalau pasanganku nggak gini, berarti dia bukan standar yang bagus gitu. Akhirnya terus ganti lagi pasangan, ganti lagi gitu. Tapi ada hal yang lumayan krusial yaitu tentang finance Kak. Karena kan sekarang di sosial media yang sering banyak digaungkan adalah investasi, terus kemudian how to spending money itu juga lumayan banyak tuh konten-konten seperti itu. Nah menurutku juga ada hal yang lumayan besar terkait dengan how we are spending gitu, terutama di investasi. Karena sekarang kan di sosial media kan banyak banget tuh how to get rich so fast gitu-gitu kan. Sedangkan milenial tuh orangnya lebih chill, santai ya, kalau mau sukses ya nabungnya perlahan segala macam. Milenial apa Gen Z nih? Milenial dulu. Iya. Okay. Milenial kan nabungnya kayak kita yang penting spendingnya tidak lebih banyak daripada pendapatannya, jadi kita bisa nabung gitu. Terkesan lebih masuk akal lah. Sedangkan Gen Z ini kayak gimana cara kaya lebih cepat, kita invest di kripto, kita leverage berkali-kali lipat langsung segala macam. Nah pendapat kakak gimana nih tentang perilaku finansial Gen Z saat ini? Iya, jadi kan katanya kan Gen Z itu mendingan nabung buat liburan, nabung buat nonton konser daripada daripada nabung buat kayak beli rumah atau mungkin buat investasi kayak gitu kan ya. Nah itu mungkin perilaku-perilaku yang memang nggak bisa dihindari ya, karena terpaan media sosial itu. Karena ngelihat banyak sekali kan kayak influencer anak-anak muda gitu kan yang nonton konser ya kan, kayak itu privilege banget nggak sih ya, nonton konser terus bisa traveling kemana, ke luar negeri ya kan, itu privilege banget gitu. Kalau teman aku bisa kayak gitu, aku juga harus bisa gitu, bener nggak? Kamu sendiri gitu juga nggak sih? Maksudnya ada kayak FOMO gitu nggak Ji? Iya, karena setiap kali kita lihat sosial media, hampir semua teman-teman tuh kayak mengiyakan bahwa itu keren. Jadi secara nggak langsung kita, oh iya ya keren juga ya yang seperti itu gitu. Tapi apakah dengan yang kamu lihat di sosial media itu menurut teman-teman kamu keren? Nah kamu punya ini nggak sih, maksudnya filter gitu kayak? Iya, atau setting your boundaries gitu. Keren menurut versi kamu? Apakah memang yang benar-benar sama yang dilakukan sama teman-temanmu, atau kamu punya punya ini sendiri, punya level kekerenan yang menurut versi kamu sendiri? Karena menurut aku nih Ji, ketika misalnya nanti kamu udah usia-usianya mendekati kepala 3 nih misalnya, sekarang kan masih jauh ya, masih 25 ya. Itu nanti akan ini sih, maksudnya kayak mulai mikirin yang namanya, oh iya ya, maksudnya aku tuh jadi manusia harus punya prinsip, harus punya versi terbaikku sendiri gitu. Nah kamu sendiri sekarang udah mulai kayak gitu nggak Ji? Atau tetap kayak ngikutin aja teman-temanmu, kayak yang menurut teman-temanmu keren, kamu juga harus begitu gitu, atau gimana? Sebenarnya itu menarik sih Kak, karena menurutku itu tergantung lingkungan kita, nongkrongnya di mana segala macam kan. Kalau aku mungkin aku beruntung karena di lingkungan kerjaku tuh mostly orang-orangnya sudah berkeluarga gitu kan. Jadi aku terpapar dengan kayak mindset mereka yang lebih agresif di investasi segala macam gitu. Mungkin sesekali ada niatan kayak untuk istilahnya kalau sekarang tuh self reward. Tapi balik lagi karena lingkunganku setuju kalau misalkan uang tuh bisa membeli waktu kita di masa depan. Nah, karena mindset itu terbentuk dan
dan untungnya di lingkunganku juga membenarkan hal itu. Jadi aku lebih cenderung kayak uangku aku sisihkan untuk membeli waktu nextnya gitu. Jadi misalkan sekarang dapat uang lebih, aku tabung, siapa tahu bulan depan, karena pekerjaan kan freelance kayak siapa tahu bulan depan nggak ada kerjaan, aku masih bisa nyantai nih karena ada uang ini gitu. Nah mungkin aku terselamatkan karena lingkunganku, tapi aku yakin banyak banget di luaran sana teman-teman di generasiku yang lingkungan mereka adalah segenerasiku juga gitu. Jadi mereka bahkan tidak mendapatkan informasi bahwa hal yang seperti itu salah gitu. Mereka melihat sosial media bahwa standar seperti itu bagus, traveling setiap bulan sebulan sekali itu bagus. Mereka menganggap itu keren, mereka melakukanlah akhirnya setiap bulan dan mengiyakan hal itu gitu. Nah untungnya kalau aku pribadi sih aku nggak terpapar bagus yang seperti itu. Berarti sih kamu tipe Gen Z yang udah mulai punya prinsip nih Ji. Mungkin nggak ya karena ya ketolong sama lingkungan ya. Tapi memang lingkungan di mana tempat kita berada, lingkungan bagaimana orang tua kita mengasuh, lingkungan bagaimana dengan siapa orang-orang kita bekerja itu memang mempengaruhi sih. Benar, dan aku tuh pernah kayak miris gitu ya ngelihat ada salah satu anak muda ya adalah di lingkungan sekitar aku ya, itu yang sampai bela-belain tuh pakai pay letter demi nonton konser. Banyak tuh Kak temenku ya. Iya jadi kayak maksudnya dia mengejar kesenangan yang sesaat itu yang menurut mereka keren, tapi mereka juga masih berhutang gitu loh. Mereka bikin beban sama dirinya sendiri dan orang lain gitu loh, kayak emang itukah gitu loh kekerenan itu kayak mereka kejar. Menurutku itu nggak keren, maksudnya nonton konser dia mengejar sesuatu yang biar nggak FOMO gitu kan ya, tapi dia hutang gitu loh. Itu kayak ya ampun, misalnya cepet itukah gitu kan pemikiran anak Gen Z seperti sekarang. Tapi ya aku bersyukur sih ketika tadi kamu cerita bahwa kamu ketolong dengan lingkungan kamu bekerja di mana teman-teman kamu kebanyakan sudah berkeluarga, dan kalau sudah berkeluarga itu dia nggak bisa mikirin dirinya sendiri dong. Dia harus memikirkan keluarganya, gimana dia mau ngasih makan anak-anaknya ya kan nggak bisa dong kalau misalnya dia mikirin dirinya sendiri, main nonton konser, hutang-hutang sana sini. Wah itu bener sih, jangan sih gitu. Jadi berarti ya Ozzy membuktikan bahwa nggak semua Gen Z seperti itu ya Ji ya. Iya sih Kak, aku juga yakin, balik lagi ke orang yang masing-masing. Aku juga yakin teman-teman di luar sana juga yang terselamatkan karena lingkungan juga aku yakin pasti nggak melakukan hal yang menurutku salah itu tadi gitu. Tapi memang harus membentengi diri sendiri ya Ji ya, kalau menurut kamu? Iya sih Kak, karena ya kita lah kita bisa setting sosial media kita untuk membiasakan FYP kita biar tidak hal buruk gitu. Tapi kan konten-konten seperti itu kan akan terus masuk kan. Terus kita lihat kontennya seperti itu, kita lihat likes-nya banyak banget. Oh berarti ini banyak banget nih orang yang setuju. Kita lihat komennya semua orang setuju, semua orang menganggap itu keren. Ya kita akan berusaha untuk fit dengan culture itu gitu. Akhirnya ya kita pengen jadi salah satu dari itu gitu. Nah, itu menyedihkan sih sebenarnya. Iya benar. Dan sebenarnya itu lumayan ironi dengan kan sekarang kan Gen Z tuh yang sering digaungkan adalah sustainability tentang lingkungan. Gimana kalau misalkan kita beli minuman nggak mau sedotannya yang plastik, harus sedotannya yang dari istilahnya dari organik lah atau dia bawa sedotan stainless sendiri gitu. Nah menurutku itu lumayan bertolak belakang, sedangkan lifestyle dia tidak menunjukkan untuk sustainability diri dia sendiri kan. Dan itu malah ya bertolak belakang dan kayak ngapain sih maksudnya meribetkan diri, menurutku ya itu meribetkan dirinya sendiri. Maksudnya mulailah dengan hal-hal yang mendasar aja dulu deh gitu loh, daripada meribetkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia gaungkan gitu. Benar. Kan kayak iya gitu sih itu terutama terhadap lingkungan ya yang aku lumayan concern, di mana di sosial media tuh banyak banget Gen Z yang bikin konten kayak mereka peduli lingkungan, padahal sebenarnya gaya hidup mereka dengan spending money yang sangat gila-gilaan menurutku itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu sangat ironis sih menurutku. Terus kalau kita tabrakin dengan ini Kak, melihat masa depan nih, karena kan aku yakin kan milenial kan dulu pernah mengalami masa-masa yang seperti
seperti Gen Z saat ini, mungkin Gen Z yang masih ada di quarter life crisis gitu, kedepannya akan seperti apa segala macam, sedangkan kita cuma bisa ngelakuin apa yang di depan mata kita. Jangan milenial, it's already doing that sebelumnya. Milenial udah menjalani masa-masa Ya binder dan that lah ya. iya, labilnya Gen Z saat ini gitu. Nah, menurut kakak kalau lihat Gen Z saat ini itu apa ya? Kira-kira hal apa yang harus diperhatikan agar tidak menjadi generasi yang merugi nantinya? Kalau menurut aku sih, aku juga pernah muda ya, maksudnya juga pernah seumuran Ozi gini, umur 25 tahun itu, waktu itu yang ada di pikiran aku adalah bagaimana aku bisa memperkaya diriku dengan skill-skill sesuai dengan kemampuan aku, seperti itu. Jadi begitu lulus kuliah, aku tuh udah nggak mikirin hal lain, kecuali kayak mengejar karir, terus memperkaya diri, kayak gitu sih. Dan itu memunculkan fighting spirit yang sangat tinggi di diri aku. Nah, kalau misalnya aku boleh kasih ini ya, maksudnya bukan bermaksud tuh menggurui, tapi maksudnya berbagi pengalaman. Kalau misalnya aku boleh kasih saran ke Gen Z sekarang, itu yang perlu diperbaiki adalah fighting spiritnya kali ya. Fighting spirit untuk apa ya? Untuk mengerti bahwa ketika kamu ingin menjadi orang sukses itu memang ada proses-proses yang panjang gitu, proses-proses yang ya kadang-kadang berliku juga gitu loh. Jadi harus sabar, harus telaten untuk menjalani proses-proses itu. Karena kan ya gitu loh, yang dibentuk sama sosial media itu menceritakan orang sukses tuh kayak yang udah suksesnya gitu loh. Di framing yang udah suksesnya, tapi bagaimana berdarah-darahnya gimana, terus itu ya proses jatuh bangunnya seperti apa itu kan jarang gitu. Jadi orang tuh memframing ketika muncul di sosial media itu kan yang bagus-bagusnya aja kan ya. Apalagi kan sekarang banyak banget isu-isu yang kayak oh ya cuci sana cuci sini gitu, ngerti nggak sih maksudnya ya. Terus kayak seleb apa gitu yang tadinya tuh ngekos terus tiba-tiba punya bisnis apa gitu. Terus kita nggak tahu ya maksudnya bagaimana dia memulai bisnisnya itu. Cuman yang aku tahu sih seorang pebisnis yang sukses tuh dia pasti butuh waktu lama untuk bisa jadi kaya raya gitu loh. Kalau yang tiba-tiba langsung sukses kayak punya duit MM-an sampai triliunan itu kayak wah patut dipertanyakan gitu loh. Nah, yang kebanyakan di framing sama sosial media kan seperti itu kan, kayak wah dia bikin bisnis skincare misalnya, udah langsung kaya, atau punya restoran langsung kaya gitu, atau bikin kafe gitu, terus udah pokoknya langsung sukses gitu. Itu menurut aku kayak gitu, patut dipertanyakan. Nah, ininya yang menyedihkannya, Gen Z itu menyerap informasi itu dengan sedemikian mentahnya gitu loh. Kayak apa yang dilihat di sosial media, dia bisa kaya cepat nih gitu, dan mereka akhirnya memunculkan fighting spirit yang kurang gitu loh. Gitu. Makanya miris sih kayak ngelihat ada beberapa kasus-kasus yang Gen Z itu jadi karena fighting spiritnya kurang, pengennya dapat duit cepet kayak gitu. Jadi ya kayak pay later gitu kan sekarang banyak banget kan, itu juga aku miris banget sih. Terus kayak digital loan kayak gitu, belum juga yang kayak judol kayak gitu yang pada akhirnya itu tuh semakin semakin membunuh karakter anak Gen Z untuk tidak fight gitu. Mereka memilih untuk ini ada jalur cepat kok untuk dapat duit itu sih kayak gitu. Jadi pentingnya Gen Z itu untuk punya prinsip itu tadi, terus memilih dengan siapa mereka bergaul itu juga penting sih ya menurutku. Karena itu paparan informasinya itu gila sih. Maksudnya kita harus bisa membentengi diri kita sendiri ya. Dengan siapa kita bergaul, dan apa yang teman kita katakan tuh kan nggak semuanya benar gitu kan. Itu juga harus benar-benar bisa setting boundaries lah. Terus sama yaitu memperbaiki fighting spirit itu tadi sih, bahwa kalau misalnya kita mau meraih apa yang kita inginkan, mau jadi orang sukses tuh perjalanannya iya gitu ya. Karena aku dulu tuh lulus kuliah itu kayak pengen ini ya, maksudnya kerja jadi jurnalis gitu. Terus akhirnya aku ke Jakarta, aku kerja di media nasional gitu waktu itu, dan buat aku mulainya tuh dari junior dan bener-bener kayak di zaman-zaman itu ada senioritas. Maksudnya senioritasnya bukan yang marah-marah atau kok enggak, tapi kayak benar-benar kita dilatih sama senior, dan aku tuh sangat menelateni proses itu gitu. Aku belajar dari senior aku, penulis-penulis yang udah
udah oke banget lah itu. Iya. Aku belajar dari mereka kayak gitu. Buat aku tuh aku nggak masalah belajar banyak dari orang yang sudah sukses lebih dahulu gitu, dari para Iya. senior tuh aku nggak masalah gitu. Jadi memang tidak ada jalur cepat sih untuk kita bisa Iya. sukses. Itu yang generasi Gen Z tuh harus memahami kayak gitu. Kalau misalnya pengen cepet ya pasti jalurnya nggak bener gitu aja Bener. sih. Iya sih. Menurut aku kayak gitu. Jadi aku pernah muda tapi aku karena tadi ya maksudnya aku punya prinsip, punya boundary sendiri. Pokoknya paling nggak tahu lah mau jadi apa sih gitu ya. Iya. Oh, kedepannya mau apa, kayak setting target gitu 3 tahun ke depan gitu ya. Maksudnya kayak short term target terus long term Iya. target gitu. Itu penting sih buat aku. Nah itu sih Kak yang menurutku teman-temanku yang sekarang udah mulai nggak punya itu goalsnya. Karena kan kalau zaman dulu, ingetku kalau kecil tuh kan selalu ditanya cita-cita kan. Tapi semakin kesini kalau aku ngobrol sama teman-teman, what's your goals itu hampir nggak ada gitu. Terus mereka apa dong biasanya? Ya udah mereka YOLO aja. Oh ya. Maksudnya kerja, dapat gajian, habis itu traveling, hidup senang, Wow. repeat again. Terus kalau pas Gitu lagi nggak lagi punya gitu. duit gimana tuh, Ji? Ya mencari kerja Kak akhirnya. Oh. Dan apa ya, mungkin karena terlalu banyak informasi yang bertebaran di sosial media tentang pekerjaan tuh mudah kok, kamu kalau mau keluar cari kerja pasti dapat. Jadi mereka kayak menggampangkan gitu. Sedangkan kalau misalkan aku pulang nih, aku ngobrol sama orang tua aku nih, orang tua aku selalu bilang bahwa kalau kamu kerja di sini harus konsisten. Sedangkan itu yang jujur nggak ada di generasiku saat ini untuk konsisten. Ya kita mah realistis aja, kalau ada pekerjaan yang lebih baik ya kita akan lompat ke situ gitu. Nah, sedangkan kalau kita berkaca dengan generasi sebelumnya, mereka akan konsisten di bidang yang bahkan let's say uangnya kecil, tapi mereka konsisten dan akhirnya sampai menjadi orang yang besar. Nah, itu yang kita nggak punya. Kita taunya mana yang lebih menguntungkan, yaitu kita kejar gitu. Dapat uangnya, traveling gitu. Karena aku yakin setiap generasi itu kan masalahnya sebenarnya sama. Kayak tadi kakak cerita dulu pernah muda, dan ketika kakak sharing ya sama, masalah kita juga sebenarnya itu. Cuman problemnya anak muda itu terlalu menganggap generasinya yang paling keren, akhirnya menganggap enggak kok, masalah generasi orang tua kita dulu tuh tidak seberat masalah kita generasi yang saat ini gitu. Jadi mereka tidak mau berkaca dengan orang yang lebih senior. Generasi sebelumnya. Iya, terus akhirnya ya kita tidak berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, tapi fokusnya untuk ya udah dinikmatin aja gitu. Yang pada intinya ya kita nggak dapat apa-apa juga gitu. Sebenarnya prinsip YOLO itu ada bagusnya juga loh. Maksudnya kan jadi mengurangi level kecemasan kita, level iya kan, level apa tuh namanya, OOT ya. Anak sekarang bilang overthinking gitu kan. Bisa mengurangi level-level yang seperti itu, level stres, level overthinkingnya juga gitu. Tapi kan ya hidup terus berjalan, kita juga perlu uang untuk makan dong gitu loh. Ya kan, kalau misalnya prinsipnya YOLO, nah seperti yang aku tanya tadi, kalau misalnya kayak gitu pas gak punya duit gimana dong cari kerja? Nah, bukankah cari kerja zaman sekarang makin susah, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau misalnya mempertahankan dengan prinsip kayak gitu sih, menurut aku ya susah sih gitu loh. Untuk kedepannya, untuk bisa jadi generasi yang tahan banting, ya kan, generasi yang tangguh itu. Soalnya kan persaingan global semakin lama kan pasti semakin ketat ya gitu loh. Nah, kalau misalnya dari Gen Z-nya sendiri itu kan, Gen Z itu sebenarnya lahir kan sudah dimudahkan oleh teknologi, hidupnya tuh udah enak banget gitu loh. Iya kan? Zaman dulu aja kalau misalnya aku skripsi nih, mungkin harus stay di perpus ya. Stay di perpus, kita catat gitu, kita highlight bagian-bagian mana aja yang penting gitu. Kalau sekarang kan udah tinggal ketikkan di Google, semua sumber-sumber keluar. Iya, kita tinggal simple itu. Request ke ChatGPT, maunya Makanya. apa, bikinin skripsi Makanya, A to gila Z, kan? jadi akhirnya. Makanya Ya, itu gila yang banget kan. menimbulkan efek ke diri kita bahwa berusaha tuh nggak harus segitunya, karena sekarang kita dimudahkan bla 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 gitu ya. Akhirnya ya kita tidak punya effort yang tadi kakak bilang, kalau kita ingin dapat sesuatu ya kita kan harus berusaha. Nah, itu yang aku rasa di kitanya tuh udah mulai nggak ada. Tapi sebagai Gen Z sendiri, kamu setting target nggak sih, Ji?
Kalau aku pribadi, short term sama long term itu tadi kamu ini nggak sih? kalau menerapkan? aku pribadi sih banget Kak, karena mungkin ketolong dulunya startingnya dari keluarga yang minus, nggak hanya nol nih, karena aku kan dari kampung, terus ingin nekat ke Surabaya kan dengan punya goals yang punya mimpi yang besar. Jadi perantau nih ya. Iya. Kampungnya dari mana nih kampungnya? Aku dari Bojonegoro. Oh wow, dari Bojonegoro. Mungkin Oke. jarang lah orang yang tahu tentang Bojonegoro. Enggak, karena- aku tahu kok Bojonegoro. Soalnya dulu kalau ini lewat jalan darat dari Jakarta kan lewat situ juga bisa, ya Nah, kan? taunya orang kan ya cuman jalur lewatan doang kan nggak, karena nggak ada apa-apa di situ. Tapi pernah kok aku makan, maksudnya makan di situ gitu ya. Tapi aku lupa itu tempatnya di mana. Tapi menurut aku ya not emang bad. belum ada apa-apa di situ. Belum ada, tapi one day akan ada. Oke, iya jadi dari kampung terus kamu merantau. Iya. Pengen merantau, pengen dapetin something lah di sini, terus pengennya goalsnya adalah yang aku dapetin sini aku bawa ke kampung lagi. Terus Goalsnya apa tuh kalau boleh tahu? pengen nge-build yang di sana. Oh, jadi pengen membawa soul-nya Bojonegoro ke Surabaya. Justru sebenarnya sebaliknya lah, karena aku merasa dulu tuh di sana serba kekurangan. Maksudnya di sana di Bojonegoro tuh ya jujur-jujuran edukasi tuh menurutku kurang. Maksudnya kalau aku compare dengan Surabaya tuh edukasinya lumayan kurang. Terus habis itu informasi yang kita dapat di sana juga lumayan delay. Misalkan informasi tentang finance atau informasi tentang kebijakan apa gitu. Oke lah kita bisa lihat di internet. Tapi kan ketika orang tidak merasakan dampaknya secara langsung, kita susah untuk melakukan pergerakan gitu. Nah menurutku aku pengen build something di sana yang biar nggak cuma orang kota aja yang bisa Oke. seprogresif itu gitu. Jadi kamu datang merantau, kamu serap ilmunya, Aku ya rampok kan? yang dari sini ilmunya, Terus terus kamu aku nanti bawa di bawa sana. untuk membangun kota Bojonegoro tercinta gitu ya ceritanya ya. Iya, kalau membangun kota sih kesannya kayak gimana banget gitu kayak. Ya at least lingkunganku lah. Oke. Karena aku kalau pulang tuh lihat anak-anak kecil yang aku yakin mereka potensinya sebenarnya luar biasa. Tapi ya problemnya masih banyak, stunting masih tinggi di sana. Oke. Kemudian edukasi terutama, terus finance juga masih krusial di sana. Teman-temanku tuh rata-rata kalau mereka pengen scale up kehidupan mereka Kak, mereka harus ke Jepang untuk jadi TKI. Mereka harus pergi ke luar negeri lah pokoknya untuk cari uang lebih, terus habis itu dibawa gitu. Di bidang apa nih Ji? Kamu apa maksudnya ilmu yang kamu serap dan kamu pengen terapkan di kota, maksudnya di kampung halaman kamu? Kalau realistis sih sebenarnya ya finance Kak, karena kan itu base pendidikanku adalah finance Kak. Aku pengen banget nge-build di kotaku tuh dari finance, tapi kalau core-nya yang pengen bener-bener aku build tuh ya dari edukasi sebenarnya. Oh oke. Karena kan itu dari generasi yang paling basic kan, edukasi. Kemudian ketika mereka bertumbuh harapannya ya sudah menjadi orang yang berbeda dengan generasiku. Edukasi dalam kayak gimana Ji? Oh banyak banget Kak, kayak misalkan edukasi tentang gimana cara berkomunikasi yang baik, kayak gimana public speaking gitu ya? Iya, gimana cara menentukan karir ke depan, karena ya nggak banyak opsi karir kalau di lingkunganku sana. Kalau nggak bertani, ikut kerja di proyek kayak gitu-gitu, akhirnya ya karena keterbatasan itu akhirnya orang ya stuck levelnya akan di situ-situ aja gitu. Nah harapannya sih informasi yang aku dapetin di kota, kayak orang ternyata di Surabaya tuh orang bisa kerja tanpa harus keluar rumah loh, dengan bikin toko online segala macam. Ya mungkin sekarang ada di Bojonegoro orang yang menjalankan itu, tapi kan informasinya kan nggak masif. Jadi aku pengen informasi itu juga mereka dapetin di sana, terus ya kita bisa build bareng-bareng di sana. Tapi udah mulai ini belum? Udah mulai kamu praktekkan belum? Udah mulai kamu aplikasikan belum? Kalau di lingkungan terkecil kayak lingkungan keluarga dan warga-warga sekitar rumah, paling kalau aku pulang aku akan kumpulin mereka untuk ngobrol bareng-bareng gitu aja sih, kayak temen-temen Sharing-sharing juga, gitu? ya sharing-sharing. Karena ya ketika aku pulang pasti mereka ini banyak pertanyaan soal pekerjaanku. Oke. Karena kan ya mungkin mereka lihatnya di sosial mediaku, aku banyak ketemu sama foreigner, sama orang-orang asing gitu. Mereka penasaran, nah akhirnya secara nggak langsung aku kasih tutorialnya bahwa ada loh pekerjaannya seperti ini di kota gitu. Kita juga bisa bikin sebenarnya di sini, tapi memang agak lama gitu. Nah untuk sampai di titik itu prosesnya seperti ini. Aku
kasih lah gambaran bahwa kalian juga bisa gitu. Jadi seperti hal seperti itu sih. Wah, menarik sih ya, maksudnya kan kamu kan termasuk Gen Z ya, tapi kamu punya fighting spirit yang menurut aku cukup tinggi sih kayak gitu. Nah itu triggernya apa Ji? Maksudnya sampai akhirnya kamu kayak punya tekad seperti itu kan biasanya ada triggernya tuh. Itu apa tuh? Sesimpel ekonomi sih Kak sebenarnya. Oke. Karena berangkat dari kampung, ekonomi sama jealous soal edukasi. Jadi pertama kali aku dari Bojonegoro, aku kuliah di Surabaya tuh, aku ngerasa teman-temanku di sini tuh kok mereka bisa ya berpikir dengan sudut pandang itu. Kok aku nggak punya ya sudut pandang itu. Akhirnya mulai ngulik lah aku di situ. Apa sih yang bedain? Oh ternyata didikan dari keluarganya udah beda. Mereka lebih dibebaskan untuk berpikir. Mereka nggak dari kecil tidak dibiasakan untuk dianggap salah. Meskipun mereka salah, tapi mereka tidak di stop di situ. Mereka tetap berlanjut untuk mengeksplor hal baru. Nah itu yang menurutku di tempatku nggak punya, karena ya stylenya orang kampung kan beda Kak. Jadi kalau kita salah, ya udah jangan dilakuin itu. Akhirnya kita tidak menyentuh itu sama sekali. Kita tidak berani membahas topik itu sama sekali. Oke, masih tradisional Masih sekali tradisional ya. sekali gitu ya. Paling style-style seperti itu yang aku ngerasa, aku pengen deh kayaknya ini. Aku harus sampai di titik level itu gitu. Terus, Tapi menarik sih ketika kamu bilang bahwa triggernya itu adalah soal ekonomi itu tadi ya. Jadi kadang-kadang itu kondisi atau situasi yang tidak mengenakan kita. Kalau kita cermat melihat, wah ada hikmah apa nih gitu, ada pelajaran apa nih di balik itu. Pada akhirnya kan jadi sebuah momentum buat kamu untuk maju. Itu jadi hal yang memotivasi kamu gitu ya Zi ya. Bener nggak kayak gitu ya? Bener banget sih ya, karena ya kenapa menurutku finansial adalah trigger terbaik untuk nge-push orang bisa scale up lebih levelnya lebih tinggi, karena itu yang paling realistis menurut kita. Kalau perut kita lapar, kalau perut kita lapar itu kan kita kayak serba terbatas untuk melakukan hal-hal lain gitu. Nah itu yang menurutku orang harus punya trigger itu gitu. Makanya problem orang yang terlahir dengan kondisi yang serba ada, biasanya mereka less struggle. Betul, gitu. less struggle dan fighting spiritnya kurang, kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu, menurut kamu bisa di ini nggak sih? Kalau misalnya nih udah ada yang kayak gitu nih, kebanyakan anak Gen Z kan gitu ya, lahir di tengah kondisi teknologi yang sudah sangat-sangat maju, ya kan, dengan keluarga yang kemungkinan sudah ya cukup lah ya, kayak gitu, sehingga membuat level of struggle mereka, fighting spirit mereka itu jadi kurang. Nah gitu. Nah kalau misalnya udah dalam kondisi kayak gitu nih, kamu sebagai representasi anak Gen Z gitu, itu bisa ini nggak sih, bisa berubah nggak sih Ji? Kalau yang udah terbiasa dengan enak gitu, hidup enak gitu. Menurutku sih cuma ada dua kemungkinan kayak. Yang pertama yang bisa menyelamatkan mereka adalah lingkungan. Jadi mereka harus segera keluar dari lingkungan yang toksik dan menemukan lingkungan yang lebih baik. Dan yang kedua yang bisa menampar mereka adalah kebutuhan, which itu yang painful sebenarnya. Jadi mereka tidak sadar dan terus tidak sadar sampai akhirnya kondisi memaksa mereka untuk tertampar, dan akhirnya mau nggak mau kamu harus stop. Misalkan akhirnya berkeluarga terus baru sadar ternyata kehidupan berkeluarga tuh sesusah itu. Banyak teman-temanku yang memutuskan untuk nikah muda dan dulunya hidupnya kayak spendingnya berantakan, habis itu nikah muda, setelah nikah dia baru sadar, oh ternyata berkeluarga tuh sesusah ini. Nah menurutku itu yang sebaiknya jangan, karena kalau udah terlambat kayak gitu, akhirnya ya berdampaknya ke pasangannya. Betul, ke anaknya juga. Jadi nyusahin anak orang lain juga kan. Bener, ya itu sih Kak. Iya. Waduh, menarik banget teman-teman. Ternyata tidak hanya compare mana yang lebih baik antara Gen Z dan kita mesti saling belajar. Iya. Jadi dari satu generasi dengan generasi yang lain itu harus saling belajar sih. Buat aku Gen Z itu nggak semuanya juga kok yang nyebelin gitu ya. Dari mereka juga ada hal-hal positif yang bisa kita pelajari. Begitu juga mungkin Gen Z juga bisa menyerap hal-hal positif dari generasi yang terdahulu ya kan. Kayak gitu sih. Ya itu sih Kak, sudut pandang bahwa ya generasi terdahulu itu pasti pernah menjadi kita saat ini. Kesadaran itu yang mungkin generasi Gen Z itu terlalu egois untuk mengakui bahwa ya generasi milenial tuh sudah
melewati masa-masa yang kita lalui saat ini. Ya, gitu. been there dan that gitu Iya, ya. harusnya Kayak gitu. kita bersikap terbuka untuk mengaku bahwa ya mereka udah belajar dari kesalahan, mereka udah tumbuh dewasa, dan ya mereka udah menjadi orang yang kita di masa depan Ya, gitu. Harusnya betul. kita mau belajar dari itu gitu. Ya itu pemikiran yang bagus juga sih dari seorang Gen Z ya. Ya. Karena kan ada pepatah juga bahwa kita juga harus belajar dari masa lalu ya kan. Apa yang baik dari masa lalu, dari kesalahan masa lalu itu kita bisa pelajari ya kan. Dan itu juga sama juga terjadi di generasi yang sekarang dengan generasi yang terdahulu. Jadi apa yang bagus dari generasi terdahulu itu diambil, tapi yang jelek ya jangan dilakukan, kayak gitu sih. Kalau misalnya ribet-ribetnya milenial gitu kan, yang kayak mau bikin konten aja kan mikir dulu kan, itu jangan dilakuin gitu. Tapi belajarlah dari Gen Z gimana berpikir praktis, berpikir taktis, berpikir efektif gitu kan. Yang penting lakuin aja kan. Kalau Gen Z gitu ya, lakuin aja dulu deh gitu kan. Coba dulu deh gitu. Apakah itu nanti berhasil atau enggak itu urusan nanti. Yang penting kita nyoba dulu. Nah itu yang kadang-kadang milenial tuh masih takut untuk seperti itu. Gitu sih Ji. Jadi ya pembicaraan kita ini aku banyak belajar nih dari Oji juga nih. Iya sih Kak, jadi poinnya juga menarik, diambil positifnya Ya. untuk dipelajari untuk menjadi generasi yang lebih Betul, dipoles dengan kelebihan-kelebihan yang kalian punya. Soalnya aku ngeliat Gen Z itu wah luar biasa sih. Maksudnya konten sosial media itu kan dikuasai oleh Gen Z ya kalau aku bilang ya. Maksudnya dengan konten-konten yang begitu kreatifnya. Terus kadang-kadang tuh aku kayak bisa se-effort itu ya mereka bisa bikin konten sebagus itu gitu. Itu yang kadang-kadang milenial tuh kayak aduh udah capek dulu nih aku mikir mau bikin konten sevariatif itu gitu, aku udah mikir kayak aduh effort banget ya gitu. Tapi kan kalau Gen Z kan enggak ya, mereka sangat-sangat kreatif dengan spontanitasnya itu menurut aku keren sih. Sama juga kita juga iri dengan konsistensi milenial ya. Persisten ya persisten banget, itu yang kita harusnya punya. Kemudian sikap berani mencoba dengan persisten itu kalau di combine, wah itu pasti jadi keren banget sih itu. Oke, thank you banget Kak atas sama-sama, waktunya. Ozi. Ini jujur tukar informasi yang menurutku sangat bermanfaat. Mungkin banget. buat saling belajar. Iya, buat teman-teman yang nggak enak buat ngobrol dengan bosnya, kayak nanyain gimana sih bos, mau kamu tuh sebenarnya gimana gitu. Nah, dengan konten ini kan kalian bisa belajar bahwa sebenarnya tuh sama aja, masing-masing generasi punya problem yang sama. Yang sama. Dan gap generation sebenarnya juga udah terjadi di masa-masa yang sebelumnya, sama aja kok. Cuman kalau misalnya aku boleh bilang sih, generasi-generasi yang terdahulu, yang sebelum Gen Z ya, milenial, generasi boomer, atau generasi X tuh memang kalau untuk bisa bekerja bareng sama Gen Z itu memang harus ini ya, kayak menurunkan level senioritasnya kali ya gitu. Jadi bisa berperan sebagai teman daripada mungkin kalau memang bos atau atasan gitu ya. Oke, secara jabatan memang bos dan atasan gitu. Tapi kan maksudnya dalam proses eksekusi pekerjaan itu kan bisa bersinergi bareng-bareng, jalan bareng-bareng sebagai teman kayak gitu. Itu yang aku bisa kasih ini sih, maksudnya bisa menyarankan untuk para generasi terdahulu gimana sih supaya bisa masuk ke generasi Gen Z ini gitu, kayak gitu, biar nggak terjadi benturan-benturan terus yang kayaknya nggak kelar-kelar ya di sosmed, kayak apaan sih milenial gini-gini, Gen Z gini-gini gitu. Itu sih Ji. Menarik sih Kak topik ini. Oke, mungkin gitu dulu Kak ya. Oke. Terima kasih Oji atas waktunya. Sama-sama Kak, karena tadi Kakak mention juga ada bisnis juga kan. Mungkin next topik kita akan ngulik tentang bisnisnya Kak Cika. Oke. Ya spill dikit-dikit aja ya. Ini kan jadi aku tuh ada usaha di bidang sepatu, dan sepatunya itu benar-benar handmade teman-teman. Dan ini tuh nggak cuman sepatu yang kayak sneakers biasa aja, tapi aku juga memberikan sentuhan kain-kain tradisional di sepatu aku. Ini seperti contohnya ini adalah batik cap asli ya. Ini yang aku padukan dengan kain denim, terus juga dari material synthetic leather pilihan gitu. Jadi benar-benar
unik lah dari segi modelnya. Iya, Seperti dan itu. stylenya juga nggak monoton teman-teman. Maksudku adalah biasanya kan kalau apapun yang berbau batik tuh kan terlalu jadul Iya, gitu iya. loh, Kak. Di blok semuanya tuh batik gitu ya, Bener. dan itu membosankan. Bener, tapi dengan ya karena kita bisa custom juga kan. Terus habis itu ada ya sentuhan-sentuhan modern, jadi kita sebagai Gen Z kita suka nih model Ya. kayak gini kayaknya. Ya, Tapi buat Gen teman-teman. Z apa sama produk lokal gimana? Maksudnya concern nggak sih? Oh, kalau kita di sosial media kan yang kita gaung-gaungkan kan itu Kak, kayak cintai produk dalam negeri. Tapi itu bla, bla, bla. beneran? Beneran, dan ya meskipun Tertarik nggak? style thrifting itu lumayan masif saat ini, tapi ya kita sangat support karena kan itu terkait soal sustainability juga kan Kak. Ya kita support Tertarik banget. juga ya, Iya, concern tertarik. juga ya. Oke. Karena aku juga kepengen tahu nih, Gen Z itu se-concern apa terhadap produk lokal. Nah itu nanti kita bisa bahas di ini ya, di podcast Oke. selanjutnya ya. Menarik sih ini produknya. Ya, buat teman-teman yang penasaran Thank you, nanti Zi. kita akan kulik lebih jauh tentang produknya Kak Cika. Oke, thank you. Thank you Ozzy. Bye bye. See you.